Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para wali dari anak-anak yang mau lulus baik untuk SLTP-nya maupun untuk SLTA-nya, para pengurus panti yang hadir di tempat ini, kemudian wali dari alumni pengabdian. Di sini ada wali dari Mbak Jana dan wali dari Mbak Mila ya, yang hadir pada siang hari ini, dan anak-anak semuanya yang sebentar lagi secara resmi akan lulus dari SLTP maupun SLTA. Jadi yang SLTP pun sekarang kita barengkan karena ada di antara SLTP itu yang kemudian akan melanjutkan di luar Baitul Qawam. Karena itu kemudian kita gabungkan dalam acara ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Asr ya, itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, demi waktu manusia, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan ini. Jadi kalau kita hayati, Allah bersumpah demi waktu karena waktu ini sebuah misteri. Tidak terasa 6 tahun atau 3 tahun itu sangat cepat. Jadi bagi orang yang menunggu 1 jam itu lama, tetapi bagi orang yang ditunggu gitu ya, itu 1 jam itu singkat ya. Di antara kalian ini barangkali ada yang merasakan 6 tahun itu begitu cepat. Walaupun 6 tahun itu kalau bayi lahir itu sudah mulai masuk sekolah. Jadi itu waktu yang cukup lama ya. Dan teman-teman di sini juga sudah mengalami kehidupan yang cukup lama. Waktu yang sekian itu tentu akan sangat bermakna bila kita memang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam surat Al-Asr itu dikatakan innal insana lafi khusr, manusia itu sesungguhnya dalam keadaan rugi. Karena apa? Karena waktu terus berlalu, waktu terus berjalan, padahal aktivitas dan manfaat kita terkadang tidak berjalan. Karena itu kita kehilangan rezeki yang namanya rezeki waktu. Kalau orang sering mengatakan berikanlah rezeki berupa umur yang panjang gitu ya, maka waktu itu adalah rezeki juga. Tetapi tidak semua rezeki itu termanfaatkan dengan baik. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa kehidupan itu memang harus kita sikapi sebagai sesuatu yang singkat dan hanya sebuah perjalanan. Dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing yang datang ke suatu tempat yang nanti akan pulang lagi. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang menyeberang jalan. Artinya orang yang menyeberang jalan itu hanya singkat sekali. Kita hanya dari titik lahir kepada titik mati, kita itu sangat sebentar. Apalagi yang oleh Allah itu dikaruniai usia singkat, yang dikaruniai usia panjang saja itu tetap sebentar kehidupan dunia. Jadi hari akhirat, kedatangan hari kiamat itu hanya seperti kerjipan mata ya, seakan-akan begitu. Jadi sangat cepatnya kehidupan. Karena itu kalau Nabi mengatakan bahwa kehidupan itu jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Orang asing itu kalau ada di suatu tempat, mesti satu, dia akan hati-hati. Di sini tuh kebiasaan orangnya gimana ya? Di sini begini boleh tidak ya? Saya harus
jangan sampai saya kehabisan bekal ya. Saya harus gimana cara pulangnya. Pikiran itu harus ada. Jadi kalau orang di dunia dan lupa cara pulang itu bahaya. Kita di dunia ini harus ingat bahwa ada jalan pulang. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sesungguhnya kita akan kembali, kita itu milik Allah dan akan pulang kepada Allah. Jadi kita jangan sampai lupa jalan pulang. Karena memang kita itu orang asing. Jadi orang asing itu nggak boleh terlalu nyaman di suatu tempat. Mesti harapannya kapan kita pulang begitu. Kalian merantau ke suatu tempat juga di sana akan mengumpulkan duit dengan harapan nanti pulang. Saya akan kasih orang tua saya akan kasih adik saya akan menunjukkan bahwa saya berhasil dalam perantauan ini. Itu begitu yang namanya ka'annaka gharibun ya. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Ini hanyalah terminal. Kalau pujangga Jawa, orang Jawa sering mengatakan ya, seperti mampir ngombe ya. Jadi, hanya mampir minum saja. Kita dalam perjalanan jauh, kita berhenti sebentar ke angkringan atau ke warung untuk sekedar minum, habis itu jalan lagi. Nah, kita mampir minum itulah itulah kehidupan. Itulah kehidupan kita. Hanya sebentar sekali. Maka kalau tadi dikatakan oleh Pak Prono bahwa waktu itu kita akan dihisab dan diminta tanggung jawab, benar. Jadi kalian semuanya yang akan lulus dari tempat ini, apabila nanti itu gitu ya, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tentu akan rugi dan menyesal. Cuma yang namanya menyesal itu belakangan. Maka peribahasanya sesal kemudian tak berguna. Memang nggak ada sesal yang tidak kemudian. Sesal itu mesti kemudian. Ketika Anda punya duit dan duit itu dihabiskan gitu ya, diambur-amburkan, setelah habis itu baru menyesal. Memang menyesal gitu. Kalau sebelumnya namanya bukan menyesal. Maka peribahasanya sesal kemudian tidak berguna. Orang-orang tua itu banyak yang menyesal, sering kita dengar. Oleh bapakmu kebacut, bapakmu yang mengini gizi, aku sinau sing tenanan, bapak mungkin menisitek, wait sinau sing tenanan. Itu kenapa bapak mengucap begitu? Ini bapak itu sudah menyesal. Di akhirat nanti akan banyak sekali orang-orang yang menyesal. Kenapa saya dulu tidak beramal di dunia? Kenapa saya berteman dengan itu? Kenapa saya begini? Wah, rentetan penyesalan banyak sekali dalam Al-Quran. Dengan kata-kata lau dan sebagainya. Seandainya. Nah itu seperti itu nanti di akhirat. Jadi sesal itu kemudian. Ketika di dunia nggak pada merasakan. Jadi karena itu kalian itu hanya seperti orang asing yang ada di suatu tempat. Abul sabil atau penyeberang jalan. Kalau kalian seperti penyeberang jalan, itu kalian itu juga orang nyebrang itu mesti bersegera. Hanya anak-anak kecil yang tahu resiko saja, yang tidak tahu resiko, yang ketika nyebrang itu bisa ketawa-ketawa sambil main-main, sambil narik-narik temannya, sambil gurau. Itu hanya anak-anak yang nggak tahu, karena saking bodohnya dia sambil tertawa ketika nyebrang. Tapi orang yang tahu, sangat bahaya itu. Sangat bahaya. Orang-orang yang tua nggak akan berani begitu, karena orang tua atau orang yang sudah dewasa tahu kecepatan kendaraan yang ada di kejauhan. Kalau itu mobil sedan misalnya, mobil sedan itu tentu akan lebih cepat daripada truk mawar gesek gitu ya. Jadi kalau truk mawar gesek kita bisa santai. Tapi kalau tahu mobil sedan dari jauh gitu ya, itu akan lebih cepat. Jadi karena seperti itu, maka orang yang nyebrang itu dia akan sangat hati-hati, selalu melek kanan melek kiri dan ingin cepat-cepat segera ditunaikan apa-apa itu. Nah, Nabi itu berwasiat seperti itu. Kalau kita hayati itu pelajaran luar biasa dalam hadis Nabi, bahwa hidup itu akan seperti itu. Memang nggak ada hadis yang tidak luar biasa ya, hadis soal ini kalau kita hayati luar biasa. Habis baca Al-Quran kita selalu menyatakan shadaqallahul azim, benar
Allah dan segala macam. Karena ayat itu luar biasa semua kalau di ayat. Walaupun kita terkadang menangkap itu tergantung situasinya. Kalau kita pas sedih dapat ayat tentang kesedihan, kita baru oh begitu ya maksudnya gitu ya. Jadi kembali kita sini. Nah ini kalian yang mau meninggalkan pantai ini memang tadi sudah disampaikan ya. Jadi bahwa ada hal-hal yang sudah kita ajarkan, kita tanamkan. Harapannya itu kalian ingat, kalian camkan, dan kalian jaga kebaikan-kebaikan. Apa yang kurang baik tentunya dibuang, diganti dengan yang lebih baik. Tetapi yang sudah baik itu jangan dilupakan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kamu lakukan di sini itu teruskan. Memang saya kira orang tua tidak akan dalam tanda kutip gitu ya sekeras sebagian pengurus atau pembimbing, karena sebagian pengurus atau pembimbing itu mungkin bisa lebih galak daripada orang tua. Tetapi bukan berarti kemudian kalian itu santai-santai, karena hidup kalian itu cuma seperti orang yang menyeberang jalan kaki. Tadi saya kira semua yang sudah tua-tua ini banyak yang para wali juga dengan saya terpautnya nggak jauh usianya ya. Barangkali malah ada yang lebih atau kurang, tetapi kita sama-sama semua merasakan bahwa kehidupan itu cepat sekali. Kita lulus sekolah itu kayaknya baru beberapa hari yang lalu, dan semua orang kalau melalui suatu peristiwa selalu akan begitu. Karena itulah maka mereka selalu beranggapan ingin kembali lagi ke masa lalu, tapi itu tidak bisa dilakukan. Pergi ke masa depan dan masa lalu hanya bisa dilakukan di film-film. Kita pergi ke masa depan dulu. Tapi banyak orang yang pada reuni dengan teman-teman SD dan SMP ingin kembali masa lalu lagi, ingin bermain-main seperti dulu lagi, sehingga mereka pada nyanyi-nyanyi lagu yang dinyanyikan dulu. Ya, tapi waktu tidak akan kembali, hanya seakan-akan begitu. Tapi sebenarnya kalau itu keterlaluan gitu ya, artinya keterlaluan berbuat seperti masa lalu itu sebenarnya menghadirkan kelucuan-kelucuan, karena kita sudah menghuni tahapan hidup atau zona yang sudah berbeda. Ketuaan itu harus kita sadari. Maka dari itu Allah menghadirkan tanda-tanda agar kita merasa. Tadi karena bapaknya Mas Elias itu datang pertama, kita berbicara tentang uban tadi. Kita berbicara tentang uban gitu ya. Jadi karena dulu ketemu berpuluh-puluh tahun, walaupun setelahnya ketemu juga, tapi dulu ketemu masih di taman rambutnya. Tapi seperti itu. Maka kemudian tadi diceritakan ada yang kemudian biar tetap muda lagi dihitamkan lagi, tetapi malah alergi, mukanya jadi rusak dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah utusan-utusan Allah kepada kita untuk mengingatkan bahwa kamu jangan mengingkari bahwa kamu itu masih sudah kuat. Kata itu ya, kalau tidak salah dalam kitab Tajul Arus karangan Ibnu Athaillah As-Sukandari itu dikatakan, bukan Tajul Arus, itu dalam dalam itu apa itu syair-syair memuji Rasulullah itu ya, syair-syair memuji Rasulullah itu ada kata-kata wasyaibatu a'dhamu fin nuski minat Tuhan itu. Dan uban itu afsahu lebih fasih dalam memberi nasihat daripada cercaan. Jadi kalau orang lain mengatakan misalnya ini, kamu itu sudah dewasa, kamu itu sudah tua, kamu itu sudah, mungkin bisa kita bantah. Tapi kalau uban katanya wasyaibatu afsahu fin nuski, dia lebih fasih memberi nasihat dari berbagai macam tuduhan-tuduhan orang yang kemudian kita bantah. Lu aku saya nonton,
Tapi kata itu ya, dalam syair pujian Burda ya, dalam Burda itu dikatakan wasyaibatu afsahu minus minal Tuhan. Yang namanya uban itu gitu ya, itu lebih fasih dalam memberi nasihat daripada semua tuduhan-tuduhan orang. Nah itu kembali ke tadi, itu bahwa prosesnya itu seperti itu. Nah, kembali ke itu, maka adik-adik semuanya yang harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita mengatakan seperti itu karena kita telah mengalami muda dan kemudian tua, dan ternyata kesempatan waktu muda kita sia-siakan atau kita sok leha-leha ketika muda dengan harapan kita nikmati dulu masa muda, toh usia kita itu masih lama. Nanti kita itu tawadhunya kalau sudah tua saja gitu. Kita itu tawadhu dan khususnya kalau sudah tua, ya kalau sampai tua. Kalau tidak banyak orang-orang yang tua. Maka dari itu kalian itu harus melihara kebaikan-kebaikan. Saya ternyuh sebenarnya dengan pesan-pesan tadi gitu ya. Ternyuh ya dengan, karena apa? Karena ingat mungkin saya terkadang agak mengingatkan kamu agak keras gitu ya. Walaupun saya tidak sekeras Pak Waru dan Mas Taro gitu ya. Tapi itu saja bagi saya sudah kalian bisa mengambil manfaatnya sangat senang. Bahwa sebenarnya kita menegur kalian itu bukan karena benci. Kalau kita itu benci, biasanya kita diamkan. Seperti kita kepada seorang semua hidup kami loh, gitu ya. Nabrak orang urusan, gitu. Itu orang yang benci. Tapi kalau orang yang jangan naik motor, kecepatannya tinggi sekali. Kalau nggak motor sih bobrok lagi, tergasnya bakal lain nggak. Jadi ketika orang tua, kenapa banyak sekali kecelakaan? Karena anak-anak kecil itu pakai motor yang kecepatnya tinggi sekali. Dan ketika diputar gas itu bisa ratusan. Coba naik motor bobrok gas itu laku-laku. Jadi artinya anak-anak. Tapi itu bukan karena benci, orang benci. Jadi, tapi karena sayang. Karena itu kembali ke tadi ya, kalian semuanya itu harus meresapi hal-hal itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah ditulis jangan dibuang. Jangan menjadi, kalau di dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang menenun kain kemudian merusaknya kembali. Sekian lama kamu membiasakan baik dan dipaksa membiasakan baik, setelah itu kamu rusak sendiri. Itu kamu seperti orang yang menenun, kemudian kamu udari lagi. Jadi seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan banyak orang dalam hidup itu begitu. Kebaikan-kebaikan dirintis, kemudian dia menggugurkan lagi. Sehingga kemudian tidak ada bekasnya. Jadi kalau di dalam Al-Quran juga dikatakan amalan-amalan orang kafir itu ma'amilu min amalin faj'alna wa ba'aman itu seperti debu yang tertiup. Debu yang tertiup itu ya nggak ada bekasnya. Jadi misalnya debu itu ada di atas handphone ini, saya tiup, debunya hilang, handphone ini nggak akan berlubang dan nggak akan apa-apa. Namanya debu. Kalau amal dan kebiasaan kamu itu seperti debu, nggak berbekas lagi, sebenarnya kenapa orang-orang kafir? Yang kalian semuanya harus hindari. Jadi karena kan pelajaran-pelajaran ini sering direkam ya sama Mas Yusuf sama yang lain-lain, itu bisa juga menjadi pengingat kalian ya. Paling tidak teringat pelajaran-pelajaran itu. Pelajaran-pelajaran itu dalam rekaman itu bisa diingat. Itu rezeki teknologi modern ya. Itu anugerah kehidupan modern. Kita manfaatkan. Banyak orang yang dengan anugerah teknologi itu kemudian terjerumus, tapi dengan yang teknologi modern itu banyak orang menjadi baik hidupnya. Kita memilih yang itu semuanya menjadikan kita baik hidupnya. Jadi itu ya nasihat-nasihat saya. Jadi betul yang baru dan nasihati kalian ini tambah lagi, tapi karena ini karena perpisahan ya. Jadi kita itu mesti akan ingat ya. Kita itu rapat kemarin kita lihat foto-foto itu ya. Karena di komputer itu ada foto-foto yang lama-lama yang angkatan awal dulu itu kita lihat gitu ya. Kan sudah pada punya anak dan sebagainya, sekarang ini ternyata sudah lama gitu ya. Generasi
2010-an ya. Nah, itu mulainya sehingga memang sudah cukup lama. Karena itu betul ya, semuanya itu kalian yang baik-baik kalian jaga. Dan kepada ini Mbak Jana, Mbak Mila, ini dan kedua orang tua Mbak Jana dan Mbak Mila yang hadir di sini juga, kami atas nama pengurus panti semuanya menyampaikan jazakumullah khairan saja ya kepada Mbak Jana, dan ini orang tua Mbak Jana sama orang tua Mbak Mila yang telah putranya ini mengabdi di sini selama 1 tahun lebih malah untuk Mbak Jana. Semoga semua amalnya itu dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasannya. Khairan saja. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana yang berkali-kali kita sampaikan bahwa innallaha la yudhi'u amalal muslimin. Allah itu tidak akan menghilangkan amalan orang-orang baik. Jadi sebenarnya waktu yang dicurahkan, perhatian yang kita curahkan, nasihat yang diberikan, perkataan yang keluar untuk menasihati, itu semuanya itu tersimpan dalam sebuah server yang kita tidak tahu, yang kelak oleh Allah akan dikembalikan kepada siapa yang melakukannya. Jadi tidak akan hilang. Jadi kayaknya Mbak Mila dan Mbak Jana mungkin kehilangan waktu ya, kehilangan waktu, tapi itu sebenarnya malah tidak hilang. Yang untuk main-main itulah yang hilang. Seperti ketika Rasulullah menanyakan, ketika itu Rasulullah itu memerintahkan menyembelih kambing gitu ya, dan kemudian menanya kepada Sayyidatuna Aisyah, itu di dalam hadis dikatakan begitu ya, itu di Riyadhus Shalihin itu ada, itu dikatakan masih berapa gitu ya. Sayyidatuna Aisyah, semuanya sudah habis dibagi wahai Rasulullah, tinggal yang di dekat ini, di dekat pundak ini ya, di dekat leher atau apal sedikit gitu ya. Itu kambingnya. Rasulullah lalu mengoreksi, salah, sebenarnya yang tersisa itu justru yang dibagikan. Yang sudah habis itu ya yang kecil ini, yang tersisa itu yang di dekat leher. Yang masih itu malah itu yang habis katanya. Kalau dia lihat ini, yang dibagikan kepada orang itu besok akan kamu dapat lagi di akhirat. Itu hanya disimpan. Waktu yang kita curahkan itu sudah disimpan oleh Allah. Itu yang akan dulu. Sedangkan waktu kita yang main-main gitu ya, waktu kita yang main-main sing terkadang tak jelas, itu malah yang hilang. Jadi daging yang masih kata Rasul, ini yang akan hilang. Coba dimakan, besok sudah nggak ada ceritanya. Tapi yang diberikan itu malah yang tersisa itu. Jadi logikanya jadi sebaliknya. Jadi waktu kamu yang untuk privasi kamu dan main-main kamu itu bukan waktu yang kamu miliki, itu waktu yang hilang dari diri. Sedangkan waktu yang kamu gunakan untuk orang lain itu waktu yang akan disimpan di servernya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penyimpanan sana yang kamu bisa akan dapat. Itu logikanya seperti itu. Jadi subhanallah, yaitu untuk menguatkan kita semuanya bahwa apa yang nampak hilang sebenarnya tidak hilang. Dan tapi apa yang nampaknya kita miliki, dikatakan it's my privacy, it's my private ownership ya, kepemilikan saya itu justru ya hilang. Jadi karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah mengabdi, dan terima kasih juga kepada alumni yang besok akan mengabdi gitu ya, dan kepada orang tua wali yang ini Mas Ilyas ini alhamdulillah siap untuk pengabdian di sini, nanti bisa sambil beraktivitas lain gitu ya. Ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga semuanya itu menjadi tabungan amal kita masing-masing. Jadi dalam hukum kekekalan energi tidak pernah ada energi yang hilang, dia hanya berubah bentuk. Energinya itu nggak hilang. Siang hari yang Bapak Ibu dan teman-teman alokasikan ke sini, ini bukan waktu hilang, tapi ini waktu yang oleh Allah dihitung. Dia akan berubah bentuk. Kalau ikhlas, ini akan menjadi pahala di sisi Allah. Hanya bentuknya itu di sana jadi pahala. Jadi itu seperti itu. Jadi anak-anak yang keluyuran
itu juga nggak hilang waktu keluyurannya itu hanya diubah, itu nanti akan menjadi energi yang negatif karena keluyurannya. Jadi karena itulah maka kita semoga kita diberikan sikap semakin hati-hati di dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya yang akan datang seperti tadi sudah didoakan oleh adik-adik tadi ya. Semoga menempuh jalan apa saja selama itu niatnya baik, insya Allah itu juga akan dijumpai nanti. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan, maka dia akan yarah. Siapa saja yang beramal baik, dia juga yang akan menjumpai. Entah dia sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai apapun juga, sebenarnya dia juga yang akan menemui. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja tadi sudah disampaikan, kami semua pengurus juga mohon maaf kalau di dalam mendidik kalian, di dalam hidup bersama kalian ini banyak hal-hal yang tidak disukai gitu ya. Nah ini kami mohon maaf. Semoga semuanya itu merupakan ikhtiar terbaik bagi kita semuanya, kami dan kalian semuanya. Demikian saya akhiri. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan jazakumullah